Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-187 malam hari ini. Di malam yang ke-678. Masih dalam rangkaian PHP ID Online Learning edisi Ramadan 2022, Ramadan bareng PHP ID Online Learning. Kita ada topik-topik yang sangat-sangat menarik yang saya selalu hadirkan di sepanjang bulan Ramadan ini. 3 hari pertama kita sudah dengar dari digital marketing Kang Fadil Sikri, terus kita sudah dengar juga dari Coach Andika Wijaya Kurniawan mengenai digital agency, dan di bagian ketiga di hari yang kedua dari dunia human resources, kalau kemarin dari tim Geek Hunter sudah ada Mbak Putri, dan pada malam hari ini ada Tengku Anissa Febrina. Aduh, panggilnya Teca supaya nggak salah saya manggilnya. So, malam hari ini kita akan bahas topik yang mantul juga nih. Kita akan bicara mengenai maximize your potential to achieve your career aspiration or career planning. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Teca sebagai senior recruitment konsultan. Kita akan sambut Teca malam hari ini. Selamat malam Teca. Halo, selamat malam, Om Fikar. Aduh, suaranya. Berarti, correct me if I'm wrong, berarti Teca orang Aceh ya, bukan? Bukan, aku dari Riau. Riau. Iya, Oh, benar. salah dong. Soalnya saya kalau datangku gitu biasanya dari Aceh. Oh, ternyata dari Riau. Dan ini Iya, remote berarti? benar. Iya, benar. Ah, gimana ceritanya nih? Kok bisa punya nama Tengku gitu, Anissa, Febrina? Boleh cerita Soalnya sedikit? agak beda sih, Om. Sebenarnya kalau dari Aceh itu biasanya lebih ke Teuku. Nah, kalau kita di Riau ini Tengku, seperti itu. Jadi memang beda. Masih dari rangkaian adat, berarti Melayu juga ya berarti? Benar. Benar, benar. Oh, oke. Saya lama di Riau sih, di Batam tepatnya, tapi jarang-jarang. Mungkin di Riau, berarti di Riau Pekanbarunya ya Pekanbaru, mungkin. iya benar. I see, I see. Wah, salam kenal juga, baru kali ini kita ketemu ya, Beca ya. Iya, Om. Gimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kondisi di Pekanbaru dengan kondisi COVID sekarang yang sudah, ya mungkin sudah mulai turun kali ya? Iya, udah mulai turun sih sekarang. Ah, Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar juga. Oke, teman-teman, itu perkenalan kita dengan Teca panggilannya. Dan malam hari ini kita akan bahas satu topik mengenai maximize your potential to achieve your career aspiration, career planning. Wah, rumit, tetapi prinsipnya sederhana. Pokoknya bagaimana kita memaksimalkan potensi kita gitu. Ya, benar. Potensi yang ada di diri teman-teman developer, programmer, apapun profesi teman-teman untuk kita menaikkan. Nah, ada caranya, dan saya nggak tahu, memang orang HR yang paling tahu soal begini-begini. Karena kadang-kadang kita developer udah sibuk aja ngoding, udah sibuk, padahal kita juga punya keinginan untuk kayaknya kita begini-begini aja ya. Sometimes kita stuck, tapi kita bingung apanya yang kita mau kembangkan. Nah, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari orang HR. Karena mereka yang punya ilmunya. Kita mah cuma fokus ngoding aja sih. Jadi, nah ini hari ini Teca akan berbagi cerita dengan kita. So, kita akan mulai PHP di online learning kita. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan. Mungkin Teca bisa memperkenalkan diri, latar belakang, pengalaman, dan ya apa yang jadi kesibukan di Geek Hunter. Oke, mungkin aku juga sambil share untuk perkenalanku dulu ya. Boleh. Oke, baik. Nah, di sini terima kasih banyak nih sebelumnya untuk komputer udah kasih kesempatan untuk aku di sini jadi pembicara untuk topik maximize your potential to achieve your career aspiration atau career planning. Nah, di sini aku mau perkenalan dikit dulu mengenai diriku. Aku namanya panjangnya Tengku Anissa Febrina, tapi boleh dipanggil Teca. Teman-teman di Kantor juga semua pada panggil aku Teca. Nah, aku lulusan dari psikologi UI. Sekarang lagi berkecimpung di dunia rekrutmen. Sudah punya sudah cukup lama di dunia rekrutmen konsultan atau rekrutmen consulting. Pernah di organizational development di salah satu corporate juga, dan memang aku sangat-sangat interest di HR management dan career coaching. Seperti itu. Nah,
mungkin Om Peter tadi udah jelasin tentang Geek Hunter juga ya gitu. Aku dari Geek Hunter. Geek Hunter itu sebenarnya merupakan IT recruitment consultant di mana kita di sini biasanya ngebantuin talent-talent IT untuk mendapatkan pekerjaan dan juga membantu klien-klien atau company-company untuk merekrut para talent seperti itu. Mungkin lebih detailnya nanti teman-teman bisa visit ke geekhunter.co dan juga bisa cek Instagram kita di @geek.hunter. Nanti kita juga punya banyak info-info mengenai tips and trick, kemudian juga share beberapa event-event dari Geek Hunter juga. Kemudian sedikit cerita tentang Geek Hunter. Geek Hunter memang di sini kita punya value di mana kita pengen banget nih untuk nge-improve people's life through opportunity. Jadi kita emang pengen banget bantuin kedua belah pihak, baik itu talent-talent IT atau mungkin itu company untuk fulfill kebutuhan dari kedua belah pihak gitu. Ini beberapa kliennya kita yang sudah menggunakan jasa Geek Hunter. Oke, mungkin segitu aja untuk perkenalan dari aku. Kita boleh lanjut untuk topik di mengenai career planning atau maximize your potential to achieve your career aspiration-nya, Om. Terima kasih. Oke, nah sebelum saya sebenarnya sudah siapkan beberapa pertanyaan nih Teca. Cuman pingin tahu dulu alasan. Mungkin tadi saya sudah jelasin alasan yang setahu saya aja sih tentang HR. Boleh nggak cerita sedikit mengenai latar belakang kenapa topik ini dipilih dan memang seberapa important topik yang sengaja Teca pilih ini? Oke, sebenarnya kenapa sih career planning itu penting ya? Karena sebenarnya kalau mungkin nggak cuma dirasakan oleh teman-teman dari tim IT juga, tapi mungkin dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang, di dunia ini tuh sangat penuh dengan banyak perubahan seperti itu ya, transformasi, kemudian juga zaman tuh udah berkembang lebih cepat seperti itu, di mana jalur karir, kemudian skill-skill udah mulai berkembang juga, kemudian bahkan orang-orang udah mulai meminimalisir jalur-jalur tradisional gitu ya, atau pekerjaan yang lebih tradisional dan mulai diubah menjadi automation atau mungkin beralih ke teknologi seperti itu. Hal itu juga yang bikin kayak keterampilan pekerjaan, kemudian juga pendidikan atau mungkin skill-skill knowledge yang terkait dengan teknologi itu juga udah mulai berkembang dan berubah. Nah, jadi dengan semua perubahan yang super cepat ini, butuh nih mungkin dari masing-masing kita berpikir, kenapa sih kita perlu untuk merencanakan atau mengembangkan rencana karirnya kita, seperti itu. Jadi dengan kita merencanakan karir kita, kita jadi bisa lebih siap nih untuk menghadapi segala perubahan itu, kemudian kita juga punya strategi yang memang udah kita rancang sesuai dengan kebutuhan minat kita, kemudian passion-nya kita, dan keterampilannya kita juga. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan perubahan ini mengikuti ekonomi dan pasar yang terus bergerak seperti itulah Om lebih kurang. Kenapa sebenarnya career planning itu sangat-sangat penting buat kita. Oke, nah ya berarti memang kalau kita bicara memaksimalkan potensi itu memang sesuatu yang penting banget berarti ya. Nah, masalahnya itu kalau kita mau mulai menilik perjalanan hidup kita sebagai manusia lah tentunya pertama kita mungkin masih anak-anak sekolah, kuliah dan selesai sudah kita kuliah. Dan pada akhirnya kita akan masuk ke dunia marketplace dan bagaimana nih ketika kita baru lulus dari sekolah, kuliah dan sebagainya, bagaimana caranya kita mau merencanakan karir atau memilih jalur karir yang tepat? Secara kadang-kadang juga dari kampus kita juga nggak dapat apa-apa sih sebenarnya untuk saat ini. Nah itu bagaimana menurut Teca? Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang memang teman-teman bisa lakukan kalau misalnya memang baru lulus dari sekolah atau mungkin habis ambil kayak short course kayak gitu ya. Yang pertama adalah dengan melakukan self assessment nih. Jadi self assessment itu tujuannya sebenarnya untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri kan kita jadi bisa mengambil keputusan yang lebih sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan dan kita senangi gitu. Dan dengan kita udah mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa lebih paham kira-kira kebutuhan skill apa sih yang harus kita pelajari lebih lanjut, kemudian mungkin juga kayak apa nih hal-hal yang sekiranya dapat mendukung interest-nya kita, seperti itu.
Nah, kemudian kalau untuk melakukan self assessment itu ada beberapa hal yang harus kita lihat juga. Yang pertama, dari segi personality kita juga harus mulai bertanya ke diri sendiri sebenarnya apa sih hal yang kira-kira memotivasi kita, apa sih yang hal-hal yang membuat kita happy gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah masuk ke ngambil jurusannya ke IT gitu ya, tapi ternyata pas belajar coding, wah aku kurang suka nih coding kayak gitu ya, ternyata coding susah, sulit. Nah, itu juga cukup banyak dihadapi oleh teman-teman yang ambil jurusan IT seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa yang bikin teman-teman happy? Apakah teman-teman happy-nya itu lebih ke desain kah? Atau mungkin teman-teman lebih suka analisa data? Nah, teman-teman harus tahu nih apa yang sebenarnya yang bikin teman-teman happy. Kemudian interest-nya itu lebih ke arah yang mana gitu. Passion-nya sebenarnya di part yang mana? Penasaran kah ngulik-ngulik kode? Atau mungkin sebenarnya penasarannya tuh justru di part yang ya menganalisa atau mungkin lebih kayak ke research seperti itu. Jadi harus tahu interest-nya ke bagian mana, kemudian juga teman-teman bisa mengetahui kira-kira value apa nih yang penting untuk teman-teman seperti itu. Jadi di dalam memilih pekerjaan atau memilih suatu role gitu ya, teman-teman benar-benar tahu kayak dalam sebuah pekerjaan itu value apa yang memang teman-teman terapkan. Kemudian yang terakhir itu udah pasti teman-teman juga cari tahu skill teman-teman itu di bagian mana atau pada part apa. Kalau misalnya teman-teman tertarik coding, apakah teman-teman lebih tertarik ke front end kah atau mungkin ke back end kah? Jadi harus tahu nih kira-kira yang memang berskill tuh di part yang mana gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung, belum mengenal diri sendiri gitu ya, kayak bingung sebenarnya atau mungkin terlalu banyak nih interest-nya ke semua hal atau mungkin justru ngerasa kayak semuanya biasa-biasa aja. Ada banyak banget kok saat ini kalau teman-teman cari di Google kayak online tools gitu yang bisa bantu untuk teman-teman cari personality-nya teman-teman gitu. Jadi memang ada banyak sih sebenarnya tools-tools yang bisa ngebantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Itu cara yang pertama. Sebenarnya ada 5 cara sih Om, jadi aku lanjut dikit ya. Yang kedua itu dengan nge-research option-optionnya kita. Jadi kalau kita udah mulai kenal nih sama diri kita sendiri, kita udah mulai bisa untuk nge-research kira-kira opportunity apa aja nih yang cocok, yang bisa mendukung atau mendorong dari semua interest-nya kita tadi, seperti itu. Jadi mungkin bagi beberapa orang setelah dia mengenal misalnya interest-nya dengan data gitu ya, ternyata setelah belajar data justru makin bingung, ini lebih ke data engineer atau BI atau data scientist ya, seperti itu kan itu justru jadi makin banyak nih optionnya, makin digali-gali lagi makin banyak ternyata pilihannya. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa ngebantu mengerucutkan pilihan-pilihan itu adalah dengan mungkin research lagi dari segi company yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman interest, apakah teman-teman interestnya di healthcare atau mungkin justru interestnya di e-commerce. Nah, di research lagi dari segi company-nya, kemudian review juga career information. Nah, kalau kita coba googling misalnya data scientist atau data analis career path, nah itu bakal keluar kok di Google semua jalur karirnya mulai dari junior, nanti mau jadinya seperti apa. Jadi atau mungkin juga kita bisa tanya-tanya ke teman-teman yang ada yang sudah langsung ngambil atau terjun ke dunia profesional di bidang itu gitu. Jadi bisa sangat membantu kita lah untuk memilih satu dari sekian banyak pilihan. Kita juga bisa ikut atau mungkin bisa terjun langsung untuk teman-teman yang baru lulus ya, langsung terjun ke dunia internship atau volunteering ke company yang atau ke role yang teman-teman inginkan. Jadi nanti setelah cobain sendiri baru bisa ngerti gitu kayak oh ternyata ini cocok sekali dengan saya atau mungkin justru kayaknya ini bukan minatnya saya seperti itu. Dan Oke. oke. Boleh Boleh, menarik boleh. soalnya penjelasannya soal Boleh, boleh. self assessment ini. Saya mau nanya masalah soal timingnya. Apakah itu sebaiknya berarti kalau misalnya kita mau kenali gitu, apa berarti sebaiknya kita melakukan self assessment itu justru pada waktu kita masih kuliah ya? Jangan-jangan. Oke. Sebenarnya idealnya iya Om. Jadi kalau kuliah kan justru sebenarnya kita udah pelajari ada banyak pelajaran ya, justru kayak kita dari semester 1 udah dikasih
pelajaran ABCD, nanti sampai ke semester terakhir udah banyak. Nah, dari kuliah sebenarnya kita udah bisa mulai melihat sendiri nih, kira-kira kita tuh interest-nya ke arah yang mana, seperti itu. Jadi, idealnya sih, self assessment ini udah bisa dilakukan sejak kita kuliah, tapi sepertinya kan kalau kuliah, kalau apalagi terutama di Indonesia ya, jarang kayak kita diajarkan untuk self assessment sejak kita, sejak kita menjadi pelajar gitu. Justru kayak kalau kuliah ya fokusnya lulus, kalau lulus baru fokusnya cari kerja gitu. Jadi emang jarang tuh benar-benar pas kuliah dikasih, eee, awareness tentang gimana cara kita self assessment agar mendukung kita nanti kerjaan seperti apa, seperti itu. Oke, nah, ya berarti memang ya mungkin tipikalnya orang Indonesia ya gitu, kuliah pokoknya saya pingin Yang kelar penting lulus. secepat-cepatnya, begitu dia kuliah, begitu masuk marketplace, tiba-tiba dia bingung, loh nggak ada yang bisa dipakai nih ilmunya. Benar. Oke, tapi ada satu pertanyaan saya juga mengenai kalau kita mau self assessment nih, kita kan mau kenali diri kita sendiri nih. Tools seperti apa yang bisa dipakai? Apakah itu harus bayar kah? Ada yang gratis kah atau gimana? Kalau tools itu sebenarnya yang kalau di online gitu ya Om, itu banyak sih yang gratis sebenarnya, kalau untuk cari tahu personality-nya kita, seperti itu. Tapi kalau mau yang simple sih ya mungkin tadi di kelima aspek yang, keempat aspek yang tadi aku sebutin ya, di personality kita bisa nanya ke diri sendiri sih, kayak sebenarnya apa sih yang bikin kita happy, apa yang kira-kira bikin kita semangat, kemudian passion kita di mana, apa aja hal-hal yang menurut kita penting, dan juga untuk dari segi skill kita tuh expertnya atau mungkin kita ngerasa lebih pede ngerjainnya kalau kita di bagian yang apa seperti itu. Oke, kalau kita mau deep dive lebih dalam mengenai dunia teknologi sendiri, menurut pengalaman Teca sendiri, pada dasarnya minat orang IT itu akan mengacu kemana aja sektor-sektornya? Oke, kalau sektor itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang sih Om. Jadi kalau menurut pengalaman aku ya jarang ada orang yang memang benar-benar dari awal udah merencanakan ini karena dia interest-nya ke sini, tapi justru kayak, lebih ke udah terlanjur belajar ini duluan nih atau mungkin udah terlanjur pas intern ambil ini nih, jadi kayak ya udahlah ngikutin aja kayak gitu. Jadi, eee, mungkin pengetahuan atau awareness tentang, mana yang harus kita pilih, saat sebelum kita terjun ke dunia kerja itu masih, cukup minim gitu ya untuk si career planning ini. Oke, kalau kita gali lebih dalam ke Geek Hunter, apakah Geek Hunter menyediakan tools-tools juga untuk misalnya kita mau lihat potensi sebenarnya orang ini ada di mana? Oke, kalau di Geek Hunter sendiri kita biasanya memang lebih ke, mencoba untuk matchmaking ya Om. Jadi istilahnya tuh kayak kita, menanyakan pasti kayak, kira-kira Mas atau Mbak itu interest-nya ke industri apa, kemudian juga yang paling, tools yang paling Mbak pede nih, mungkin 3 tools atau 5 tools Mbak yang paling pede untuk kerjain itu apa. Kemudian juga, kita akan tanya juga sih sebenarnya lebih ke kayak karir path-nya yang diinginkan oleh, si kandidat itu seperti apa, apakah, si kandidat ini ingin, menjadi generalis atau mungkin pengen jadi spesialis, nanti kita juga akan bantu untuk, menampung karir aspiration-nya si kandidat dan juga nanti kita bisa, menawarkan atau meng-offer opportunity yang emang cocok nih, yang benar-benar cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh kandidat-kandidatnya kita, seperti itu. Oke, berarti kalau bicara memaksimalkan potensial dan memang kebetulan misalnya nih di Geek Hunter ada posisi yang memang match buat dia. Dan pengertian match ini berarti untuk di Geek Hunter nggak mesti jadi programmer kan atau banyak kan sebenarnya? Banyak banyak, nggak cuma programmer, kita juga ada role bisnis, kemudian juga, sales, kemudian, desain gitu juga ada banyak. Jadi nggak semuanya di tim IT. Nggak mesti kayak saya programmer gitu ya. Iya benar. Developer gitu ya, padahal saya mah juga udah payah banget nih memang sebenarnya. Udah nggak bisa ngoding saya. Udah nggak udah nggak itu kali masuk ke spesifikasinya Geek Hunter nih. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Saya juga masih menantikan pertanyaan teman-teman ya. Tolong berpartisipasi juga dong. Suaranya hilang. Enggak kan? Ada suaranya. Ini ada yang komen suaranya hilang. Ada mestinya. Oke. Pertanyaan saya masih menanti ya teman-teman yang sudah gabung di FB
live dan di Zoom juga ada berapa nih yang gabung ya? 2 ya? Nah, FN, Nandi, dan Ahmad. Ya, silakan kalau memang mau nanya, boleh nanya langsung. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya lanjutkan lagi nih pertanyaannya. Nah, bicara mengenai memaksimalkan potensi, nah ini bagaimana cara memajukan kalau misalnya karir dalam teknologi? Oke, kalau terkait dengan memajukan karir dan teknologi, sebenarnya ada salah satu postingan menarik nih dari salah satu Director of Engineering di salah satu fintech di Amerika. Ini juga saya pas baca ini sangat-sangat tergugah gitu ya, di mana dia menyebutkan bahwa untuk bisa menjadi sukses di karir yang sukses di teknologi itu sebenarnya kita membutuhkan yang namanya ada 4 pilar, di mana yaitu pilar yang pertama itu platform, di mana platform ini lebih kayak ke basic atau teknikal seperti misalnya kode, terus script, infrastructure, pola arsitektur, kemudian juga library, bahasa pemrograman, intinya itu adalah kayak hal-hal bukan basic sih, hal-hal teknikal dari pekerjaan teknologi atau tech sendiri seperti itu. Di mana atau mungkin kita bisa bilang platform ini adalah area of expertise dari seseorang yang berkarir dalam teknologi. Nah, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam platform ini, sebenarnya apa yang bisa dilakukan kita mesti tahu dulu gitu, kayak kita sebenarnya ingin menjadi seorang spesialis kah, seorang generalis kah, atau mungkin kita justru specialize generalis gitu ya, pengen fokus di dua-duanya gitu. Jadi di sini mungkin kalau untuk teman-teman yang spesialis, saran yang paling umum yang diberikan adalah bisa fokus kepada satu bahasa pemrograman tertentu seperti itu. Jadi kayak benar-benar diulik lagi mengenai satu bahasa pemrograman atau fokus pada satu skill, menjadi benar-benar spesialis di bidang tersebut. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang generalis itu bisa dimulai dari mulai menguasai sedikit-sedikit nih, walaupun ada banyak bahasa pemrograman misalnya atau interestnya ada ke banyak bidang, nanti boleh di sedikit-sedikit misalnya 20% di bagian yang ini bahasa coding yang ini, 20% bahasa coding yang ini, 20% lagi di bahasa coding yang ini. Nah, itu nanti bisa mulai mengikuti dari kebutuhan pasar sendiri, kira-kira atau peluangnya mana nih yang lebih besar mempelajarinya, atau minatnya lebih cocoknya ke yang mana nih, yang untuk nantinya terus dikembangkan si keterampilannya seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman yang spesialis generalis bisa mulai mirip-mirip kayak yang generalis, tapi mungkin bedanya setelah mencoba ke semua itu mulai dielaborasi lagi nih kayak oh ternyata bahasa pemrograman yang ini similarnya dengan yang ini, jadi kayak mungkin belajar banyak bahasa, tetap ujung-ujungnya adalah yang dipilih adalah satu yang memang benar-benar paling sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga peluang-peluang yang ada seperti itu. Itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua itu ada namanya product delivery, di mana kalau tadi platform itu lebih ke yang internal si engineers-nya. Nah, kalau si pilar yang kedua ini lebih kayak ke app-nya gitu. Jadi kayak dari segi eksternalnya app-nya, website-nya, gadget-nya, intinya ini tuh product delivery itu apa yang digunakan oleh user, kayak apa kira-kira experience yang dibutuhkan user, fitur-fitur yang tersedia itu apa. Jadi fokusnya itu lebih kayak ke gimana membuat dampak kepada user dan juga melakukan peningkatan secara bertahap. Nah, contoh keterampilan dari si product delivery ini misalnya bisa merencanakan dan mengelola pekerjaan, kemudian juga bagaimana cara mengembangkan produk, kemudian membangun kualitas di dalam proses pengembangan. Nah, untuk menjadi lebih baik di pilar yang kedua ini, yaitu caranya adalah dengan lebih produktif sebenarnya. Nah, untuk menjadi lebih produktif itu kita bisa memanfaatkan beberapa shortcut gitu ya, kayak zaman sekarang tuh udah banyak banget kayak bantuan-bantuan yang bisa ngebantu kita, sistem-sistem yang bisa ngebantu kita untuk lebih produktif, seperti itu kayak untuk bikin to-do list lah, untuk meminimalisir distraction, kemudian juga untuk memaksimalkan output kita. Nah, tools-nya tuh sebenarnya udah banyak banget yang bisa kita gunakan untuk ngebantu kita untuk lebih produktif di dalam product delivery ini. Nah, kemudian itu pilar yang ketiga itu ada proses dan culture. Nah, di proses dan culture ini sebenarnya lebih ke kayak
gimana sih budaya perusahaan, kemudian budaya kita, si engineers-nya ke perusahaan, kemudian pola pikir, rasa kebersamaan, kemudian hal-hal yang dilakukan dengan tim yang ada di perusahaan seperti itu. Jadi kayak gimana kita nge-support engineers yang lain, ngebantuin, nge-mentoring junior seperti itu, atau juga membantu ya kayak sharing knowledge yang seperti itu. Jadi untuk bisa better di pilar yang ketiga ini, engineers ini juga perlu kayak membangun network, kemudian juga membimbing teman yang lain, atau mungkin justru kayak benchmarking ke perusahaan lain untuk melihat kira-kira di perusahaan yang ini budaya seperti apa sih, apa yang sekiranya kita bisa pelajari nih dari perusahaan yang lain yang mungkin udah lebih maju seperti itu. Dan pilar yang keempat yang juga harus diperhatikan oleh engineers untuk ngebangun karirnya itu people dan leadership. Jadi di sini lebih kayak ke timnya gitu. Jadi kayak gimana sih kita berkolaborasi dengan tim, gimana kita bisa berkolaborasi dengan tim yang berbeda gitu ya, nggak cuma ke orang-orang di dalam timnya kita aja seperti itu. Jadi kalau di sini untuk bisa lebih baik lagi di dalam people dan leadership ini, salah satu ya misalnya kayak ikutan leadership training, kemudian juga baca-baca buku soft skill, atau mungkin minta nih ke atasan kayak kasih kesempatan dong untuk nge-lead small team kayak gitu. Jadi kita juga bisa belajar gimana caranya komunikasi lebih efektif, dan juga bisa belajar mungkin kayak gimana cara kasih feedback yang lebih efektif gitu. Jadi keempat pilar inilah yang bisa ngebantu seorang engineer sebenarnya untuk bisa untuk memperbaiki, atau bukan memperbaiki, bisa membantu untuk membuat karirnya lebih baik lagi di dunia teknologi seperti itu. Oke, wah menarik nih empat poin ini. Saya jadi kepikiran begini nih. Kemungkinan kan setiap orang pasti akan memiliki profil yang berbeda-beda. Mungkin dari pilar yang satu dia kuat, pilar yang kedua dia lemah, pilar ketiga dia sedang, pilar keempat dia mungkin lemah. Nah, apakah dengan yang Teca jelasin di awal tadi mengenai self assessment itu, apakah itu akan membantu kita untuk mengetahui kita lemahnya di mana? Ya, itu benar Om. Tapi mungkin kita nggak bisa juga ya kayak setelah kita mempelajari setelah kita melakukan self assessment, terus kita melihat oh diri kita lemah di sini, kita justru jadi mengabaikan itu sebenarnya. Jadi kayak justru itu adalah salah satu hal yang membuat kita aware nih kalau ternyata saya kurangnya di bagian ini. Misalnya kayak saya nggak terlalu baik nih untuk komunikasi atau untuk nge-lead tim seperti itu. Tapi ya yang namanya tadi di awal kayak yang aku jelasin, tujuan dari career planning itu adalah agar kita bisa mudah beradaptasi di dunia yang berubah super cepat ini, jadi kita bisa lebih terarah dan terstruktur gitu, memiliki strategi untuk membuat karir kita yang tadinya mungkin membuat personality kita tadi ya yang pas kita self assessment itu masih kurang, tapi dengan adanya career planning ini kita bisa terus meningkatkan lagi untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oh, berarti dengan kita mengetahui kelemahan kita, itu berarti itu adalah area yang akan kita perbaiki. Tergantung dari balik lagi ke tujuan dari career planning-nya kita, seperti itu. Bagi beberapa orang sebenarnya ada yang mungkin ya tadi kayak yang aku jelasin juga, tergantung orangnya apakah pengen jadi generalis kah, atau mungkin orangnya pengen jadi spesialis kah. Mungkin kalau untuk orang-orang yang ingin jadi spesialis, mungkin ada beberapa hal yang dia memang merasa kurang ya gitu, sehingga tidak mungkin dikeluarkan. Tapi bukan berarti tidak dikeluarkan sama sekali gitu, walaupun dia menjadi spesialis misalnya, tapi bukan berarti dia tidak tidak harus mengabaikan kalau misalnya leadership-nya jelek gitu, walaupun dia tidak memimpin tim misalnya, tapi kan tetap harus dikembang untuk mencapai karir di bidang teknologi yang lebih baik gitu ya, dia juga harus bisa untuk beradaptasi di part leadership-nya seperti itu. Oke, masih menarik juga nih. Wow, memang ternyata dunia memaksimalkan potensi ini luas banget. Yang jadi pertanyaan saya adalah dari pengalaman yang kita lihat di dunia industri teknologi ya, mungkin kita bisa belajar dari CEO yang ada sekarang di startup atau perusahaan besar. Kebanyakan mereka adalah mereka yang berprofesi tadinya di teknikal terus masuk ke CEO. Nah, apakah mereka juga harus bertransformasi sedemikian rupa? Karena itu kan berarti mereka memaksimalkan potensi mereka untuk masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin tadinya mereka nggak kuasai. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Eca?
Iya, pastinya mereka harus beradaptasi dong dengan, kondisi itu gitu ya, apalagi dari yang tadinya teknikal kemudian menempati, C-levels gitu. Pastinya, udah mulai berbedalah untuk dari segi skill yang mereka kembangkan. Mungkin pada saat teknikal itu lebih fokus ke, ya teknikal kayak ngurusin teknis, kemudian coding, infrastruktur dan lain-lain. Kalau di saat sudah menjadi C-levels tentu udah mulai memperhatikan ke people, culture, dan juga ya itu juga akan berkaitan juga dengan leadership, juga seperti itu. Jadi pasti untuk orang-orang yang seperti tadi Om Peter jelasin, itu juga harus beradaptasi dengan kondisi, pilar ketiga dan keempat ini gitu. Berarti sejatinya self assessment itu harus kita review setiap tahun atau Iya gimana? benar benar benar. Jadi sebenarnya, self assessment itu bukan self assessment sih, jadi maksudnya tuh kayak kalau kita udah merencanakan karir nih, rencana karir itu sebenarnya bukan cuma dilakukan pada saat kita baru lulus aja gitu. Bahkan nanti di tengah-tengah jalan pun kita juga harus mereview lagi rencana karir yang udah kita bikin. Kadang-kadang kan hidup nggak sesuai rencana gitu ya Om. Jadi kadang-kadang memang setelah kita jalanin, kita mulai ngerti lagi nih, oh ternyata kita lebih interest-nya ke bagian ini, atau mungkin makin mengenal diri sendiri mungkin, ternyata pengembangan yang harus saya lakukan adalah di bidang yang ini, seperti itu. Jadi memang, lebih, melakukan evaluasi lagi sih sebenarnya di dalam career planning ini, termasuk salah satunya juga, si self assessment-nya yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti itu. Jadi kita bisa memutuskan nanti kalau mau ganti strategi karir atau mau, mengambil keputusan yang memang cocok nih dengan, self assessment kita saat ini, bukan yang kita lakukan baru lulus kemarin, seperti itu. Saya agak kepo aja nih, kalau orang-orang yang suka pindah-pindah tempat pekerjaan itu sebenarnya dia lagi career planning atau lagi ngapain sih sebenarnya? Oke. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri ya Om, mungkin orang yang pindah-pindah tempat kerja dalam waktu singkat ya, justru kalau menurut saya itu, mungkin tergantung ke orangnya masing-masing ya, kita kan juga nggak tahu ya kondisi perusahaannya itu seperti apa. Mungkin kalau memang kondisi perusahaannya tidak baik, ya kita bisa bilang mungkin dia pindah pekerjaan mungkin karena memang terpaksa gitu ya. Tapi mungkin yang bagi orang-orang yang tidak, terlalu bermasalah gitu ya company-nya, eee sebenarnya mungkin bisa aja sih kita bilang kayak dia masih kurang nih dalam career planning-nya, seperti itu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara career planning ya boleh dibilang, kita memaksimalkan potensi, bisa juga misalnya naik jabatan masih di perusahaan yang sama atau juga bisa pindah ke perusahaan dengan jabatan yang lebih tinggi. Apakah seperti itu ya? Nggak juga sebenarnya, Om. Nah, mungkin itu, kalau kita lihat sebenarnya karir yang bagus di bidang teknologi itu atau karir yang sukses di bidang teknologi itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita lihat nih, di sini aku coba kasih 3 case gitu, di mana case yang pertama, misalnya, ada si kandidat A, di mana dia, di tahun pertama dia kerja di company A itu 2 tahun, company B dia kerja 7 tahun, company C dia kerja 10 tahun gitu, Mhm. misalnya. Udah kerja 15 tahun lebih nih, tapi mungkin posisinya masih sama semua nih Om, kayak masih sama-sama sebagai software engineer, seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau kita ibaratkan di grafik gitu ya, karirnya tuh benar-benar kayak ya stagnan gitu aja, lurus aja hanya sebagai software engineer, bahkan nggak yang naik jadi, senior atau nggak naik jadi VP atau head dalam 15 tahun terakhir. Tapi kita, apakah kita bisa bilang kalau misalnya, dia itu karirnya sukses atau tidak, kita belum bisa menilai sebenarnya. Karena itu balik lagi tergantung ke orangnya. Apakah jangan-jangan orang ini tadinya di 2 tahun pertama dia kerja di perusahaan kecil, kemudian yang pas di company kedua dia kerja udah di naik level nih ke perusahaan yang middle, tapi mungkin memang posisinya masih sama-sama software engineer gitu. Terus nanti ternyata di yang, 10 tahun terakhir dia udah pindah lagi ke Google misalnya atau ke Apple yang emang lebih besar lagi. Jadi kita nggak bisa bilang juga kalau sebenarnya karirnya dia itu jelek atau karirnya dia itu nggak sukses, walaupun mungkin, eee sama-sama untuk title role-nya itu masih sama-sama software engineer, terus juga, nggak naik level gitu ya, seniority-nya nggak ningkat. Tapi kan dari size of company kita bisa lihat kalau dia sebenarnya udah mulai growing seperti itu. Jadi kita juga nggak Oke. bisa melihat kalau misalnya,
hanya dari satu pekerjaan yang sama, satu titel yang sama itu sebenarnya orangnya nggak sukses atau orangnya nggak berkembang seperti itu. Itu case yang pertama. Nah, kemudian kalau case yang kedua itu misalnya dia udah benar-benar kalau kita lihat di grafik tuh naik tuh ningkat dari software engineer, kemudian dia promote jadi senior engineer di company lain, terus pindah lagi ke company yang satu lagi udah jadi lead kayak gitu ya, sampai nanti udah pindah ke 10 perusahaan, terakhir udah jadi VP seperti itu. Nah, kita juga kalau misalnya kondisi ini, apakah kita bisa bilang kalau dia sebenarnya karirnya udah sukses, kita juga nggak bisa bilang seperti itu gitu. Jadi kayak kita juga harus melihat lagi nih, sebenarnya harus diinterview lebih dalam lagi sih sebenarnya gitu. Sebenarnya apa sih yang orang ini cari seperti itu? Apakah dia emang suka challenge atau mungkin dia memang hanya mementingkan titel aja atau gaji? Kita kan juga nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang atau kita nggak bisa nge-assess nih orang ini sebagai seorang yang udah sukses atau belum di dalam karirnya dia seperti itu. Kemudian mungkin di case yang ketiga, ada orang yang mungkin dari awal, mungkin untuk experience-nya cuma di 7 perusahaan, tapi pelan-pelan kayak dari software engineer, terus dia mulai menjadi mungkin senior consultant, terus pindah lagi menjadi tech lead yang arsitek, kemudian nanti mungkin udah semakin berjalannya waktu dia mulai sadar kalau ternyata dia nggak terlalu cocok di managerial role, dia balik lagi menjadi senior software engineer seperti itu. Nah, kita juga nggak bisa bilang kalau ini orang ini adalah orang yang sukses atau enggak di dalam karirnya dia gitu. Jadi sebenarnya progresnya itu tergantung orangnya masing-masing kan sebenarnya. Nah, kalau sebuah karir sebenarnya bisa dibilang dia itu sukses atau enggak, itu balik lagi sebenarnya dari seberapa besar sih impact dia ke perusahaan itu, sebenarnya seberapa besar sih impact yang dia lakukan. Nah, baru sebenarnya itu yang kita bisa bilang kalau dia itu sukses seperti itu. Kalau memang dia berpindah-pindah posisi makin tinggi tapi sebenarnya nggak ada impact, cuma ngikutin apa yang udah ada gitu ya, kayak apa yang udah ada di perusahaan, sistem ada di perusahaan, ya berarti dia nggak sukses seperti itu. Tapi kalau emang dia udah bikin impact, walaupun perusahaannya kecil, walaupun ya role-nya naik turun gitu ya, yang tadi udah jadi VP turun lagi jadi head, tapi kalau memang dia memberikan impact ya berarti dia udah sukses secara karirnya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya saya agak kasar aja yang mau ngomong nih, misalnya apakah kesuksesan karir di teknologi hanya diukur dari gajinya yang lebih baik? Oke, nah kalau mungkin tadi ada kaitannya juga dengan penjelasan apa yang sebelumnya Om. Kalau gaji itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor gitu ya. Justru kalau kita sebagai recruiter, pasti yang kita ingin tahu dari kandidat itu adalah seberapa besar sih mungkin achievement-nya dia selama dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian impact apa sih yang dia lakukan seperti itu, atau mungkin juga kayak apa yang sebenarnya dia cari mungkin dari segi value-nya, dia ingin membantu orang dengan join ke company tertentu, ingin membuat kehidupan lebih baik. Nah, itu sebenarnya lebih baik daripada mungkin kesuksesan itu dilihat dari nominal gaji seperti itu. Oke, wah iyalah, berarti bener nih selama ini kata kata orang-orang yang teman-teman yang sudah senior bahwa kadang-kadang mereka juga ada di posisi-posisi tertentu, mungkin mereka juga nggak selamanya gaji jadi alat ukur begitu sih mereka bilang. Kadang-kadang value mereka bisa berinteraksi dengan teman mereka, bekerja sama lebih enak, waktu Benar, yang mereka mengerjakan lebih enak. Jadi kadang-kadang benar, mereka benar, mungkin pindah dengan gaji yang lebih sedikit, benar, tetapi benar. saya lebih bahagia nih di sini. Berarti sebenarnya memaksimalkan potensi itu tidak selalu sama dengan Gaji. uang ya berarti Ya, ya. benar, benar. Wow, itu teman-teman. Jadi teman-teman, oke kita bolehlah fokus untuk cari duit. Ya, namanya juga untuk keperluan kita, untuk keperluan keluarga, untuk keperluan keluarga besar kita. Ada orang-orang yang kita mau hidupi, tetapi ternyata memaksimalkan karir itu tidak mesti diukur dari itu. Wah, asik, asik, asik. Oke, nah kalau misalnya nih kita mau deep dive lebih dalam mengenai Geek Hunter untuk memaksimalkan potensi, kira-kira bantuan-bantuan seperti apa yang bisa dilakukan Geek Hunter untuk teman-teman yang mungkin kemarin kan sudah dijelasin sama Putri. Saya mau drop CV nih. Nah, mereka mau drop CV kan udah pasti kepengen memperbaiki karir kan sebenarnya. Nah, bantuan-bantuan seperti apa yang dari Geek Hunter bisa bisa propose untuk kandidat?
Oke, kalau misal mungkin tadi aku juga udah jelasin dikit nih Om, kalau yang bisa dibantu Geek Hunter sebenarnya kita, mencoba nih untuk memang mencarikan atau, merekomendasikan opportunity atau pekerjaan yang memang, cocok nih dengan interest atau mungkin yang, preferensinya dari, para kandidat, seperti itu. Karena mungkin tadi kayak yang Om Peter jelasin, kandidat juga beda-beda gitu, nggak semuanya mau pindah kerjaan karena cari new opportunity, nggak semuanya mau pindah kerjaan mau cari, gaji gitu. Ada juga yang pindah kerjaan misalnya karena mau pindah kota nih, carinya yang full remote gitu. Jadi kayak pas kita tanyain, bilangnya, "Wah pas banget Mbak, ini saya juga lagi mau kerja dari Sumatera nih, saya memang carinya pengen yang full remote." Nah nanti kita akan coba bantu untuk carikan opportunity yang memang cocok tidak hanya dari, segi industri juga, tapi mungkin working arrangement yang memang cocok nih dengan kandidat-kandidatnya kita, seperti itu. Jadi informasi yang kita berikan kepada kandidat terkait klien kita itu juga detail, kayak ini sekarang kerjanya apakah WFH, apakah remote, atau mungkin hybrid, seperti itu. Kemudian juga mungkin bagi beberapa karyawan yang sudah menikah juga, kita akan kasih informasi detail dari segi, benefit juga, kayak gitu misalnya ya, kayak kan ada biasanya bapak-bapak yang cari yang bisa ini nge-cover istri saya lagi hamil Mbak, kayak gitu. Jadi kayak kita akan coba untuk memang A sampai Z itu kita akan coba untuk benar-benar dengerin apa aspirasi dari para kandidat kita. Jadi kita nggak asal cuma ngelempar job opportunity terus kayak kita nggak kasih tahu dengan jelas nih kira-kira kondisi di perusahaan itu seperti apa. Jadi emang benar-benar hopefully yang kita tawarin itu juga win-win, bagi company-nya win, bagi si kandidatnya juga win, seperti itu. Oke, boleh nggak sih kasih bocoran sama kita, sekarang tuh mana yang lebih oversupply atau mana yang lebih kekurangan? Demand-nya yang lebih sedikit atau high quality kandidatnya yang lebih sedikit? Oke, sekarang kalau dibilang dari segi demand-nya dulu ya Om gitu, udah mulai banyak sebenarnya talent-talent IT yang talent-talent yang udah mulai terjun ke dunia IT, mungkin dengan adanya bootcamp-bootcamp gitu ya. Kalau mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu cukup susah ya cari, IT talent gitu, karena semuanya serba terbatas, jadi kita benar-benar rebutan. Tapi, untungnya dengan perkembangan zaman sampai saat ini udah banyak lulusan-lulusan bootcamp-bootcamp juga yang mulai, punya apa ya, kayak ya punya expertise lah di bidang IT, jadi udah mulai cukup ada nih talent-nya. Tapi mungkin memang benar yang tadi Om Peter bilang, IT yang berkualitasnya nih yang sebenarnya cukup, terbatas gitu. Bukan berkualitas sih, mungkin lebih kayak ke berpengalamannya kali ya. Jadi kayak banyakan tuh memang talent-talent yang baru masuk nih, yang masih junior gitu. Mungkin yang di bawah 3 tahun itu udah, cukup banyak talent-nya, tapi mungkin yang 3 tahun ke atas atau yang 5 tahun ke atas itu yang kita, cukup sulit gitu untuk cari. Kemudian juga, eee, rebutan talent ini bukan cuman dilakukan oleh company-company di Indonesia aja ternyata, kita juga bersaing dengan company-company di luar, kayak Geek Hunter juga punya beberapa, klien yang dari kita punya klien dari pernah ada yang dari Singapura juga, dari Dubai juga, jadi kayak, kita bener-bener filternya jadi lebih kencang lagi, kayak ya mereka berarti harus bisa fluent dalam bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kayak Oh. kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang sebenarnya jadi ngebikin si talent-talent ini jumlahnya makin sedikit, seperti itu. Oh, berarti demand atau perusahaan-perusahaan yang butuh kandidat bagus nanti banyak banget sekarang ya, cuma Banyak kandidatnya banyak malah yang banget. relatif lebih kurang ya. Iya, Wah, itu teman-teman ada kesempatan teman-teman, nggak usah khawatir berarti. Teman-teman tinggal gimana caranya untuk memaksimalkan potensi, gimana naikin skill lah untuk belajar self assessment tadi dijelasin. Oke, kita ada yang mau bertanya dari Ahmad Ardiansyah Hidayatullah di Zoom. Silakan, Halo. mau bertanya langsung atau mau pakai chat? Nah, pakai suara ya. Oke, silakan. Dapat lah. Kalau misalnya saya sebagai nggak ada, saya matikan dulu. Kalau misalnya saya sebagai IT talent itu kan sebaiknya ya, sebaik-baiknya itu apakah secara pribadi bisa melakukan riset ya, riset tentang bagaimana caranya kita menaikkan jenjang karir kita gitu. Nggak, jangan mengandalkan dari misalnya headhunter semata gitu. Bisa beri tanggapan soal itu.
Oke, tadi pertanyaannya berarti lebih ke apakah sebagai talent sendiri itu bisa melakukan perencanaan karir gitu ya, Mas? Benar, kayak misalnya saya nulis milestone 5 tahun ke depan mau jadi apa atau apa. Tapi kalau itu kan orang punya tujuan punya tujuan kan itu. Maksudnya ya bisa dengan cara konsultasi atau riset. Ya udahlah di dinding kita buatin inilah semacam gambar grafik kita ini udah di level apa kayak gitu sih. Oke, Mas boleh diulang pertanyaannya tadi suaranya agak kecil. Iya, agak kecil, saya bingung sih. Oke. Kan kalau misalnya tadi ngomongin perencanaan, kita jangan berdasarkan air mengalir, tapi dari sisi kita perlu juga kan untuk bisa merencanakan jenjang karir ke depan ya. Dengan cara apa gitu. Misal kalau ada cara lain nggak? Kalau saya sih biasanya nulis di dinding sih untuk merencanakan itu. Ya kembali lagi ke zaman masih kayaknya kita juga di sisi lain berpikir sebagai seorang insinyur ya. Kan orang teknik itu sama dengan insinyur sebenarnya. Itu aja sih. Oke. Jadi cara yang kita gunakan untuk melakukan career planning gitu ya, Mas, berarti ya? Ya, career path juga. Career path-nya ya? Oke. Oke, sebenarnya kalau terima kasih banyak nih pertanyaannya sebelumnya dari Mas Ahmad. Nah, kalau memang kita pengen merencanakan karir path kita, selain mungkin kayak kalau kita coba, mungkin tadi kalau kita tuh udah melalui tahapan self-assessment gitu ya, kita udah tahu nih kira-kira kita strong-nya di mana, kuatnya di mana, kemudian juga kita udah mulai mungkin kita bisa bertanya nih ke diri sendiri, sebenarnya di dalam karirnya kita 2 tahun dari sekarang tuh kita pengennya jadi apa sih gitu, atau 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi apa yang kita benar-benar inginkan gitu. Apakah mungkin kalau sekarang kerjanya di startup yang size-nya middle gitu, targetnya di 2 tahun lagi saya mau pindah ke startup yang unicorn misalnya seperti itu. Nah, jadi cara termudah untuk membuat karir path itu adalah kita sebenarnya tahu nih apa yang kita mengetahui apa yang akan kita raih atau yang kita capai di dalam short time gitu. Jadi kayak kita pecah-pecahin lagi tuh kayak 2 tahun targetnya misalnya kerja di Tokopedia misalnya gitu ya, atau 2 tahun lagi, 5 tahun lagi saya mau kerja di Google seperti itu, atau 10 tahun lagi saya mau buka company sendiri misalnya seperti itu. Nah, kita harus bisa ngebuat goals atau ngeset goals yang smart. Jadi smart itu yang pertama spesifik, kita harus benar-benar tahu nih apa yang mau kita capai, kita achieve dari setiap tahun tadi, kemudian kita memastikan kalau memang goals yang kita ingin capai tadi itu measurable atau sesuatu hal yang memang bisa diukur seperti itu. Kemudian kita juga memastikan kalau si goals kita tadi, karir path yang ingin kita capai itu juga achievable atau sesuatu hal yang memang possible untuk kita capai dan juga emang relevan dengan apa yang saat ini kita kerjakan. Nah, itu baru kita set dengan timeline yang tadi saya jelasin di 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depannya itu pengen seperti apa. Jadi karir path-nya tuh udah bisa dibayangin dari sekarang gitu, Mas. Jadi nanti baru kita pecah lagi menjadi goals-goals kecil gitu. Jadi dalam 2 tahun misalnya saya ingin menjadi senior software engineer, nah untuk mencapai software engineer itu saya harus memperdalam skill ini di dalam 2 tahun ini gitu. Saya harus bisa misalnya ambil sertifikasi apa atau mungkin terlibat dalam proyek apa untuk bisa bergabung ke perusahaan yang industri yang saya inginkan misalnya seperti itu. Jadi memang harus membuat atau men-setting smart goals tadi. Oke, Mas Ahmad. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya, dan kalau memang misalnya butuh konsultasi lebih dalam, boleh kok nanti berdiskusi lagi dengan tim di Geek Hunter. Silakan berhubungan ke sana. Pertanyaan saya terakhir dan ini akan kita akhiri. Saya pingin mungkin Teca bisa kasih alasan. Mungkin ada teman-teman yang menganggap bahwa kalau kita bikin career planning seolah-olah itu kita ambisius gitu ya. Padahal mungkin tidak. Apa yang membedakan bahwa career planning itu tidak sama dengan ambisius? Oke. Yang membedakan career planning dengan ambisius ya.
mungkin yang membedakan adalah tergantung dari tujuannya tadi kali ya Om ya. Kalau misalnya ambisius, mungkin kita ngeset suatu goals itu terlalu tinggi atau mungkin juga tujuannya untuk berkompetisi gitu ya. Kalau misalnya orang yang ambisius kan biasanya seperti itu, kayak tidak ingin nggak mau kalah nih sama orang lain, pokoknya harus lebih nih dari yang lain seperti itu. Sikut kiri, sikut kanan Sikut gitu. kiri, sikut kanan, benar. Nah, tapi kalau memang career plan ini kita membuatnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kayak bagaimana kita agar lebih mampu membuat pilihan, kemudian juga kita lebih memahami pengembangan pribadi apa yang harus kita ambil, kemudian juga kita lebih percaya diri kalau misalnya nanti kita dalam mengambil pilihan pekerjaan atau karir, dan juga mungkin jika ingin melanjutkan pendidikan atau mungkin mengambil sertifikasi, kita emang udah tepat sasaran seperti itu. Jadi emang kalau rencana karir itu kita membuat karir path kita atau tujuan goals kita itu nggak melenceng kemana-mana gitu. Jadi benar-benar emang sesuai dengan rencana yang dari awal sudah kita buat seperti itu. Mungkin kalau ambisius kan di mana ada kompetisi atau di mana angin berhembus dia kencengnya ke sana gitu ya. Jadi kayak nggak Asal bos terarah senang gitu. gitu juga ya. Nah, Bos senang asal pokoknya senang, bagaimana. asal senang di mana orang rame di situ dia ngumpul gitu kan. Nah, kalau rencana karir ya emang kita tujuannya untuk diri kita sendiri gitu. Mau orang rame-rame masuk unicorn, tapi kalau kita emang nyamannya berkembang dengan perusahaan yang sama-sama bisa mengembangkan kita, atau mungkin di mana kita bisa berkontribusi lebih banyak, ya itu cocoknya emang sesuai dengan karir yang kita pilih gitu, emang sesuai dengan diri kita gitu. Jadi bukan berdasarkan orang lain seperti itu. Jadi nanti kalau memang penghasilan lebih tinggi atau mungkin titel yang lebih tinggi itu adalah bonus lah sebenarnya gitu. Yes. Lovely banget. Waduh sayang kita sudah habis waktunya. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan. Mungkin Teca mau kasih kesimpulan mengenai topik kita hari ini. Silakan. Oke, kesimpulannya mungkin sebenarnya kalau memang di dalam mungkin aku mau rangkum dikit nih mengenai si career planning ini. Jadi cara yang paling penting sebenarnya untuk kita membuat rencana karir atau career planning gitu ya, kita harus mempertimbangkan punya gambaran big picture-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa memilih pekerjaan yang mana pekerjaan ini sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan diri kita nggak sih, bisa self fulfillment nggak gitu, karena kan tiap orang sebenarnya pemenuhan dirinya beda-beda ya. Ada orang yang pemenuhan dirinya itu dengan karir setinggi-tingginya atau posisi setinggi-tingginya, atau mungkin ada orang yang hanya bukan hanya sih, atau yang bagusnya gitu ya, mau berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan kecil yang memberikan impact ke banyak orang. Jadi kayak nggak mementingkan ya itu tadi posisi, gaji gitu. Jadi kita harus benar-benar memungkinkan memilih karir atau pekerjaan yang memang sudah bisa memenuhi diri kita sendiri gitu, self fulfillment. Kemudian yang kedua, di dalam rencana karir itu kita juga harus penting untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk memperhatikan diri sendiri, apa aja hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, karena seiring berjalannya waktu kan juga pasti ada banyak nih hal-hal yang terjadi di lingkungan kita gitu yang membuat mungkin diri kita juga mulai mengikuti perubahan gitu. Jadi kita bisa membuat penyesuaian di dalam karir yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga mungkin kebutuhan yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi intinya adalah mau terus belajar lagi keterampilan baru, terus mau mengikuti harus bisa beradaptasi mengikuti perubahan, kemudian juga apalagi ya lebih kayak ke ya sadar sih sama kebutuhan diri sendiri seperti itu. Jadi dalam menjalani pekerjaan pun juga lebih enjoy dan bisa lebih terarah seperti itu. Wah, wonderful, benar-benar cakep banget. Wes, mantap untuk kesimpulannya, Teca. Terima kasih banget untuk sharing-sharing kita yang keren banget. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, karena memang sebagai visi saya di komunitas PHP Indonesia tahun 2022 ini kita going to next level. Ya, going to next level itu adalah salah satunya teman-teman bisa memaksimalkan karir, bisa merencanakan karir. Saya mau abis ini mau ngapain? Ini saya lihat kondisi ya kita tahu bersama kondisi Indonesia sekarang
COVID-nya sudah mulai turun dan saya mulai melihat bahwa lowongan sudah mulai dibuka di mana-mana, kesempatan juga di perusahaan teman-teman juga untuk mengembangkan karir sedang terbuka lebar. Gunakan kesempatan ini untuk kita memaksimalkan potensi kita. Baik, Teca, thank you banget nih untuk sharing kita. Oke, thank you juga. Sehat selalu Om. dan sukses selalu untuk Geek Hunter. Oke, terima kasih. Baik, oke, dan PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Ada nggak ya? Coba ditunjukin. Mudah-mudahan nggak ya. Ya, dari Niaga Hoster, Kode Pulitan Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang 7 yang mendukung program ini. Salam sehat selalu, sukses dan semangat buat CEO-nya, biar kita terus, CEO dan seluruh staffnya, kita terus berjuang di tengah pandemik, dan kita going to next level di tahun 2022 ini sampai pandemik selesai, dan mungkin kita akan terus maju. Oke, dan sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu di sesi Human Resource terakhir besok, masih dari tim Geek Hunter. Kali ini akan diwakili oleh Edo Eka Putra. Dia akan bahas mengenai how to excel in interview. Mungkin Teca bisa kasih bocoran nggak? Interview itu seperti apa sih? Seberapa penting? Bocoran doang. Pengantar lah buat Interview itu sebenarnya cukup tricky gitu ya, tergantung company dan user. Nah, mungkin nanti dari Mas Edo bisa bantu kasih tips and trick gimana untuk menghadapi interviewnya seperti itu. Oke, nah itu teman-teman, interview itu proses paling penting itu. Biasanya mereka akan tanyain kita punya kapasitas tadi tuh, seperti yang udah dijelasin sekali plan, kamu mau ngapain di sini, mau ngerjain apa gitu, terus kamu minta gaji berapa, biasanya di situ. So besok kita gabung lagi di topik terakhir di hari ketiga bersama dengan tim Geek Hunter. Semoga teman-teman tetap betah untuk berada di PHP AD Online Learning, dan terima kasih untuk Teca yang sudah berbagi topik menarik banget untuk kita hari ini. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini, teman-teman yang mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 187. Selama 2 tahun terakhir ada 187 seri PHP AD Online Learning, karena hampir tiap hari, hampir tiap minggu pasti ada. Jadi nggak heran ini sudah 100-an. Dan teman-teman bisa mengaksesnya di learning.byphp.id, atau teman-teman juga bisa subscribe di channel Tekno Bareng Peter di YouTube. Teman-teman bisa nonton di sana untuk mendapatkan video-video yang terbaru maupun video-video online learning yang sudah pernah di-upload sudah pernah dilaksanakan di waktu-waktu yang lampau. Follow Carik di Telegram juga untuk topik-topik yang sesuai dengan interest teman-teman. Misalnya PHP AD Learning, karir gitu, semua topik-topik terkait karir teman-teman bisa lihat, nanti Carik yang kasih tunjuk di Telegram. PHP AD Online Learning juga masih membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi dengan menggunakan e-wallet teman-teman, dan menyumbang atau berdonasi untuk PHP AD Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning. Teca, thank you banget, semangat selalu, sehat. Kalau ada waktu ya mungkin kita ketemu di kantor di Bandung. Kalau kamu mau ke Bandung, enggak ya? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung baik di FB maupun di Zoom.